Janganlah terpengaruh kepada orang yang banyak ilmu, kepada orang yang hafal Al-Quran dan Sunnah, kepada orang yang sekolahnya di Makkah Madinah. Janganlah terpengaruh, karena belum tentu orang tersebut diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang ilmunya hasil sekolah kesana kemari, hasil mondok, hanya dibuat debat, merasa beliaunya pinter, dibuat mengolok-olok orang, menyalahkan orang. Itu kebanyakan seperti itu. Atau orang itu diberikan hidayah tapi tidak mengambil hidayah tersebut. Ini yang susah. Sebetulnya sehebat mana sih iblis dengan ilmu-ilmu yang diperoleh oleh mereka itu. Iblis itu adalah sangat ma'rifat. Iblis itu hafal segalanya. Iblis itu selalu taat kepada Allah ketika itu. Dan iblis selalu mentauhidkan Allah. Tidak pernah syirik sedikit pun terhadap Allah ketika itu. Karena iblis bisa dialog dengan Allah. Lah, mereka tak tahu kita semua apa bisa dialog dengan Allah? Tidak bisa. Maka jangan merasa hebat, jangan merasa pintar. Lah wong merasa hebat mau nyegah ngantuk ora iso kok merasa hebat. Nah, kalau ilmu dibandingkan iblis tidak ada apa-apanya. Tapi kenapa iblis selalu mentauhidkan Allah? Ketika itu kok diusir oleh Allah dari surga? Karena iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam, iblis menolak. Alasannya iblis menolak, saya itu yang dijadikannya dari api dan Adam dijadikan dari tanah. Lihat, masih mulia saya, mosok saya disuruh sujud kepada Nabi Adam. Tapi iblis lupa, siapa yang punya surga dan siapa yang punya neraka itu siapa sebetulnya. Lupa dengan itu. Akhirnya selalu meremehkan, masih hebat saya daripada Adam. Lah karena meremehkan itulah, karena egonya iblis selalu tinggi, maka iblis diusir oleh Allah dari surga. Kita juga seperti itu, sama. Ada orang yang dulunya diramut, digadang-gadang di pondok pesantren, sekolahkan di Mekah Madinah, mungkin di Maroko, di Mesir, mungkin seperti itu ketika itu. Ada. Setelah pinter pulang tidak malah bersyukur kepada yang menyekolahkan, tapi malah mendebat kepada yang menyekolahkan. Dengan alasan mereka yaitu saya itu memberikan atau meluruskan hukum-hukum akidah. Akhirnya ketika itu kurang ditanggapi oleh yang atau pengurus. Akhirnya nyelonong, akan menjadikan fitnah, mengolok-olok dan lain-lain. Alasannya malah mengatakan, lah itu 10 tahun aja masih hafal 49 hadis atau kitab satu becak, saya cuma berapa tahun saya bisa hafal semua hadis satu tronton. Nah ini namanya meremehkan. Lah orang meremehkan seperti ini karena menurut dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah
mangkana fil qalbi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak bisa masuk surga apabila di dalam hati masih ada rasa kesombongan meskipun seberat zarro atau seberat barang yang paling ringan, itu tidak bisa masuk surga. Nek sombong akeh tambah nemen gak iso mlebu surga iki titik ora iso. Sombong adalah batarul haqq wa hum tunas. Menolak barang hak dan meremehkan manusia. Ini kejadian saat ini. Malah meremehkan, malah dikecilkan. Lainlah. Maka perlu diketahui, saudara sekalian, ngaji yang paling hebat, tirakat yang paling mulia, paling hebat adalah satu, tirakat bersihno hati. Dengan menetapi rukun Islam, dengan menetapi Quran dan Sunnah, dan di situ dengan menetapi jamaah perintah Allah Rasul, disertai beramir bertaat juga perintah Rasul, tapi dengan hati yang bersih, ngaji yang kompak, ngaji yang rukun, itulah surga kita. Bukan karena pinter segalanya tapi hatinya kotor, gak rukun, gak kompak. Apa artinya kita hidup di dunia dan apa artinya kita nanti di surga? Gak bisa masuk surga. Percuma hafal Quran, hafal hadis, sekolah ke Mekah Madinah, percuma ke Mekah Madinah, Arafah untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Percuma zikir semalam suntuk tidak pernah henti, selalu zikir. Percuma puasa sunnah, ibadah sunnah dan lain-lain. Kalau hatimu itu bosok, kalau hatimu itu kotor, kalau hatimu selalu dengki, dendam, sakit hati kepada yang lain, percuma. Kalau orang itu dinasihati sudah tidak bisa menerima, ya biarkan. Biarkan. Jangan malah dibenci, dilaporkan ke sana kemari, jangan, itu salah itu. Meskipun laporkan ke sana kemari, kalau Allah itu memberikan ke situ, siapa yang bisa merubahnya? Itu hanya Allah. Jangan terlalu mencampuri urusannya Allah. Lah kalau dinasihati tidak kena alasannya, saya meluruskan akidah hukum, tapi diluruskan dia tidak diperhatikan kok malah marah-marah. Itu bukan hak sampean, itu adalah hak Allah. Itu menandakan bahwa kedengkiannya, kebenciannya ditampakkan oleh Allah. Maka hati-hatilah. Ayo semua itu ngaji bareng-bareng, ngaji yang bersih hati, ayo sing kompak di dunianya. Mudah-mudahan al barokah. Wassalamualaikum.